Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi. Di sini saya mendapat tugas dari Bapak Dr. Afun Hatnanto SME, yaitu untuk meneliti jurnal internasional dengan judul Monetary Policy and Financial Conditions in Indonesia. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang abstraknya. Yang pertama, abstrak. Penulis mengembangkan indeks kondisi keuangan atau FKI dan mengkaji dampak kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan Indonesia. Penulis menunjukkan bahwa FKI melacak kondisi keuangan dengan cukup baik karena mencatat peristiwa keuangan utama. Krisis keuangan Asia yang FKI ini mencatat krisis keuangan pertama kali di Asia yaitu pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis perbankan Indonesia dan krisis keuangan global dan akibatnya. Fitur unik dari FKI ini fitur unik yang disediakan oleh penulis dari FKI ini adalah adanya triwulanan, dengan demikian menawarkan perkembangan kondisi keuangan yang hampir real time atau kondisi keuangan yang hampir setiap waktu. Keuangan yang nyata hampir setiap waktu. Si penulis juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter membentuk FKI, kebijakan moneter kontraktif menyebabkan kondisi keuangan yang tidak menguntungkan selama 2 kuartal pertama, diikuti oleh kondisi keuangan yang menguntungkan selama hampir 3 kuartal. Temuan ini kuat untuk strategi investasi alternatif. Nah, yang selanjutnya kita masukkan yaitu yang keduanya itu pendahuluan. Kita lihat di sini pendahuluannya yaitu tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan harga atau moneter sebagaimana dikemukakan oleh Juhro dan Gautam 2013. Stabilitas makroekonomi dan harga terkait dengan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Karena saling terkait. Oleh karena itu, karena kondisi keuangan secara umum membentuk arah perekonomian, yaitu berfungsi sebagai indikator utama kegiatan bisnis FCI kami akan menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kondisi keuangan dengan cukup baik. Misalnya, ia menangkap puncak-puncak AFC dan krisis perbankan Indonesia periode yang relatif stabil dari tahun 2000 hingga tahun 2008, dan krisis keuangan global dan akibatnya. Ini merupakan konsisten dari FCI sebelumnya. Fitur unik dari FCI ini adalah adanya triwulanan dan dengan demikian menawarkan perkembangan kondisi keuangan yang hampir real time. Bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di abstrak, apakah itu menampilkan perkembangan keuangan yang hampir real time itu. Nah, si penulis juga menemukan bahwa kebijakan moneter membentuk FCI. Kebijakan moneter kontraktif menyebabkan kondisi keuangan yang tidak menguntungkan dalam 2 kuartal pertama. Kondisi keuangan kemudian membaik selama hampir 3 kuartal sebelum menurun. Temuan ini sangat kuat strategi investasi alternatif. Temuan si penulis ini juga menyoroti peran investasi alternatif, menyoroti peran penting otoritas moneter dalam membentuk kondisi keuangan Indonesia. Temuan ini juga sangat kuat dalam identifikasi alternatif yang menyoroti peran penting otoritas moneter dalam membentuk kondisi keuangan Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan ekonomi moneter terhadap keuangan Indonesia dan ekonomi Asia lainnya kurang dipahami. De Buque, Gonzalez, dan Choco Bautista 2017 ia meneliti masalah ini, tetapi menggunakan data tahunan. Pembuat kebijakan dan investor sama-sama bisa dibilang lebih tertarik pada reaksi pasar pada frekuensi yang lebih tinggi terhadap kejutan kebijakan sebagaimana dibuktikan dalam keputusan mereka. Misalnya, kebijakan moneter dilakukan setiap 3 bulan, demikian pula perusahaan mengumumkan laporan keuangan mereka setiap 3 bulan. Jadi, banyak informasi yang hilang ketika data tahunan digunakan. Kami menghindari masalah ini dengan menggunakan data triwulanan. Selain itu, penulis juga menangani teka-teki harga dan nilai tukar yang terkenal saat mengidentifikasi guncangan kebijakan
moneter dengan memasukkan harga komoditas dan menggunakan urutan rekursif alternatif dari variabel dalam model. Nah, yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang digunakan oleh si penulis dalam meneliti jurnal ini, yaitu bagian ini menguraikan pendekatan atau makalah ini menguraikan pendekatan yang digunakan untuk membangun FCI. Dia menyajikan model vektor autoregresif atau yang bisa kita sebut dengan VAR untuk menguji pengaruh kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan. Dia menggunakan yang pertama yaitu A1, model faktor dinamis untuk membangun FCI. Si penulis membangun FCI dengan menggunakan model faktor dinamis dengan serangkaian variabel endogen. Nah, misalnya variabel endogennya di sini yaitu misalnya berbagai indikator kondisi ekonomi dan keuangan. Selanjutnya itu model faktor dinamis mengasumsikan bahwa variabel eksogen. Mengasumsikan bahwa variabel ini adalah fungsi linear dari faktor-faktor tertentu yang tidak teramati dan variabel eksogen. Oleh karena itu, faktor yang tidak teramati dikatakan menangkap pergerakan himpunan variabel endogen. Secara teori, faktor dan gangguan yang tidak teramati dalam model diasumsikan mengikuti struktur korelasi yang diketahui. Nah, yang keduanya yaitu dia menggunakan model VAR untuk perekonomian Indonesia. Kami si penulis menghubungkan kebijakan moneter dengan kondisi keuangan dengan memperkirakan dengan menggunakan model VAR. Jadi si penulis menghubungkan kebijakan moneter dengan kondisi keuangan dia menggunakan model VAR, yaitu VAR itu digunakan untuk model perkiraan yang akan terjadi di masa akan datang. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dari jurnal ini ialah menunjukkan perkiraan kemungkinan maksimum dari model faktor dinamis karena dua dari konstituen FCI, indeks kepercayaan bisnis BCI dan indeks kepercayaan konsumen CCI, memiliki rentang waktu yang singkat, yaitu dimulai pada tahun 2000 sebagai Q1, sedangkan yang lain dimulai pada tahun 1994 Q1 juga. Kami memperkirakan model faktor dinamis dengan atau tanpa variabel ini. Nah, 7 variabel yang digunakan dalam jurnal ini, variabel digunakan untuk model faktor dinamis ini adalah IRATE, NER, kredit, IHSG, NSCI, BCI, dan CCI. Nah, model yang pertama yaitu berisi ke-7 variabel, sedangkan model yang kedua berisi ke-7 variabel kecuali BCI dan CCI. Berarti 5 variabel gitu. Nah, ya. Kedua model umumnya menunjukkan beberapa derajat ketekunan atau kepastian dalam faktor yang tidak teramati. Karena nilai masa lalu langsung dari faktor tersebut signifikan atau nilai yang kemarin signifikan dalam model. Faktor yang tidak teramati tampaknya menjadi faktor yang signifikan dari semua indikator kecuali kredit dalam model. Nah, yang pertama hasilnya faktor-faktor memiliki kekuatan prediksi yang kurang NER, kredit, dan MCI dalam model. Yang kedua, tanda perkiraan koefisien umumnya konsisten dengan kebijakan konvensional. Artinya, kita dapat menyimpulkan bahwa suku bunga tinggi cenderung menandakan kondisi keuangan yang buruk. Nilai tukar rupiah yang menguat menandakan kondisi keuangan yang baik. Jadi, apabila nilai tukar rupiah menguat, maka kondisi keuangan di Indonesia juga baik. Nah, tingkat pengembalian likuiditas yang tinggi menandakan kondisi keuangan juga baik. Yang selanjutnya, kondisi bisnis yang baik atau persepsi dan ekspektasi diterjemahkan menjadi kondisi keuangan yang baik. Selanjutnya, hasil penelitiannya yaitu dampak kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan. Kondisi keuangan tidak terlepas dari kebijakan moneter. Tindakan otoritas moneter cenderung membentuk kondisi keuangan. Misalnya, kebijakan moneter yang ketat menyebabkan penyusutan kredit dalam perekonomian.
Hal ini pada gilirannya menyebabkan perusahaan mengurangi produksi, memberhentikan, menurunkan permintaan barang dan jasa, dan mengurangi kepercayaan bisnis. Demikian pula, kebijakan moneter ekspansif menyebabkan antara lain ekspansi dalam kredit, produksi, lapangan kerja, permintaan barang dan jasa, dan tekanan inflasi. Kondisi keuangan yang baik jika, kita lihat di sini bahwa kondisi keuangan yang baik itu jika tidak dijaga dengan baik dapat meledak karena aktivitas spekulatif yang berlebihan dan kurangnya uji tuntas terutama di bidang alokasi kredit. Krisis keuangan global belakangan ini terutama dipicu oleh faktor-faktor ini. Pada bagian ini kami mengeksplorasi bagaimana kondisi keuangan menanggapi guncangan atau kejutan kebijakan moneter. Dengan kata lain, kami menganalisis bagaimana kondisi keuangan merespon kontraksi atau ekspansi kebijakan moneter yang tiba-tiba. Si penulis juga mengidentifikasi guncangan kebijakan moneter sebagai inovasi dalam tingkat kebijakan jangka pendek atau STR. Guncangan kebijakan moneter didasarkan pada dekomposisi Cholesky dari matriks varian kovarian dalam persamaan, di mana si penulis mengatasi teka-teki harga dan nilai tukar dengan memasukkan nilai tukar nominal dan harga komoditas. Harga komoditas yang bersifat eksogen, karena itu income atau pendapatan diurutkan dari belakang variabel kebijakan moneter. Dalam hal derajat eksogen, variabel yang tersisa, kami berasumsi bahwa demikian FCI adalah variabel yang paling endogen dan oleh karena itu kami mengurutkannya terlebih dahulu, diikuti oleh INCPI menunjukkan tekanan inflasi, dorongan permintaan, dan output IMP dalam urutan itu. Setelah kita dapatkan hasilnya, maka dapat kita simpulkan bahwa kami membuat FCI baru dan menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan Indonesia. Sejauh ini hanya studi FCI yang terbatas tentang ekonomi Asia. Studi-studi ini didasarkan pada panel ekonomi Asia, namun negara-negara ini saling terkait melalui perdagangan dan oleh karena itu analisis atribut unik FCI mereka menjadi sangat penting dalam satu kerangka kerja. Kami, si penulis, menangani masalah ini dengan hanya berfokus pada Indonesia. Indonesia telah mengalami perubahan substansial dalam hal kondisi keuangan, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian ini. Negara ini termasuk di antara 3 negara yang paling terpengaruh oleh AFC. Ia juga belakangan ini mengalami depresiasi yang paling tajam mata uangnya sejak puncak AFC. FCI yang baik akan meningkatkan kemampuan otoritas untuk mencegah kemerosotan kondisi keuangan di masa depan. Makanya tadi digunakan model peramalan untuk metodologi di sini karena dia meramal kondisi keuangan Indonesia yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi kebijakan moneter politik menyebabkan kondisi keuangan yang tidak menguntungkan antara kuartal pertama dan kedua. Kondisi keuangan kemudian membaik selama hampir 3 kuartal sebelum akhirnya menurun. Temuan ini kuat strategi investasi alternatif. Di sini juga menyoroti peran penting otoritas moneter dalam membentuk kondisi keuangan di Indonesia. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.